Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, baiklah kali ini kita akan melanjutkan ke penafsiran ayat 1 dan ayat 2 surat Al-Maidah bagian kedua. Adapun ayat 2 dari surat Al-Maidah yang artinya jangan mengganggu binatang-binatang hadyu dan binatang-binatang qalaid. Di sini yang dimaksud sebagai penjelasan binatang hadyu ialah binatang seperti unta, lembu, kambing, biri-biri yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji. Sedangkan qalaid adalah binatang hadyu yang diberi kalung supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah dikhususkan untuk dibawa ke Ka'bah. Jadi maksud dari ayat 2 surat Al-Maidah ini adalah supaya kalian tidak melakukan ihda atau menghadiahkan hewan kurban tersebut ke Baitul Haram. Karena sesungguhnya pada ihda, yaitu menghadiahkan hewan kurban ke Baitul Haram, itu terdapat pengagungan terhadap syiar-syiar Allah Ta'ala. Dan janganlah kalian tidak mengalungkannya pada leher-lehernya untuk membedakannya dengan binatang-binatang lainnya, dan agar diketahui bahwa binatang-binatang itu adalah hadiah untuk Ka'bah, sehingga orang yang hendak berbuat jahat terhadapnya tidak jadi melakukannya, dan dapat mendorong orang-orang yang melihatnya untuk melakukan hal yang serupa. Karena sesungguhnya barang siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, niscaya dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengan pahala orang pahala-pahala mereka. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, beliau bermalam di Zulhulaifah, yaitu Wadi Al-Aqiq. Ketika pada pagi hari tiba, beliau menggilir istri-istrinya, dan ketika itu mereka berjumlah 9 orang. Lalu beliau mandi, memakai minyak wangi, dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Lalu beliau menandakan binatang hadyunya, mengalungkannya, dan berikhram untuk haji dan umroh. Ketika itu binatang hadyu beliau adalah beberapa ekor unta yang hampir mencapai 60 ekor unta yang bentuk dan warnanya sangat baik dan indah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 32. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Sebagian ulama kaum salaf rahimahumullah berkata, pengagungannya itu adalah dengan mencari binatang-binatang yang paling baik dan paling gemuk. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar memberi tanda pada mata dan telinga binatang hadyu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahlu Sunan, yaitu Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah rahimahullah. Adapun Muqatil bin Hayyan rahimahullah berkata berkaitan dengan firman Allah Ta'ala ayat 2, yaitu mengenai binatang-binatang qalaid. Di sini beliau menafsirkan bahwa janganlah kalian mengganggu dan menghalalkannya. Dahulu bila orang-orang jahiliyah keluar meninggalkan tanah air mereka,
di selain bulan-bulan haram, mereka mengalungkan diri-diri mereka dengan bulu domba dan bulu unta. Sedangkan orang-orang musyrik tanah haram mengalungkan diri-diri mereka dengan serat-serat pepohonan tanah haram, sehingga mereka merasa aman dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Dulur-dulur seiman, sebenarnya kalimat dalam ayat 2 dari surat Al-Maidah, di mana Allah berfirman yang artinya, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Maksudnya adalah, janganlah kalian mengganggu dan menghalalkan perang terhadap orang-orang yang hendak menuju Baitul Haram. Dan barang siapa masuk ke dalamnya, maka dia adalah orang yang aman. Demikian halnya orang yang hendak menuju ke Baitullah untuk mencari karunia dan mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Janganlah kalian menghalanginya, mencegahnya, dan mengganggunya. Mujahid, Atta, Qatadah, dan banyak ulama lainnya rahimahumullah berkata, berkaitan dengan firman Allah Ta'ala pada ayat 2 surat Al-Maidah, yaitu dalam kalimat sedang mereka mencari kurnia dari Tuhannya. Ini maksudnya adalah perniagaan. Dan itu sama halnya seperti yang telah dijelaskan pada firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 198, yang artinya, bukankah suatu dosa bagimu untuk mencari kurnia dari Tuhanmu? Selanjutnya, kalimat dalam ayat 2, yaitu yang artinya dan keridhaan, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksudnya adalah mereka mengharap dan mencari keridhaan Allah Ta'ala, ridho Allah Ta'ala dengan ibadah haji yang mereka kerjakan. Adapun Ikrimah, As-Suddi, dan Ibnu Jurayj rahimahumullah telah menyebutkan bahwa ayat itu turun berkaitan dengan Al-Khutam bin Hindi Al-Bakri, di mana dahulu dia pernah menyerang hewan gembala penduduk kota Madinah dan merampasnya. Lalu ketika tahun berikutnya dia berumroh ke Baitullah, maka sebagian sahabat hendak menghadangnya di tengah jalan menuju Baitullah. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman yang artinya, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Itu di sini adalah terjemahan dari ayat 2 surat Al-Maidah. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibnu Jarir rahimahullah telah meriwayatkan adanya ijma bahwa orang-orang musyrik boleh dibunuh bila dia tidak memiliki jaminan keamanan meskipun dia sedang menuju ke Baitul Haram atau Baitul Maqdis. Dan sesungguhnya hukum tersebut mansuh atau dihapus bagi mereka. Adapun orang yang menuju ke Baitul Haram untuk tujuan berbuat penyimpangan, kesyirikan, dan kekufuran di dalamnya, maka dia harus dicegah dan dihalangi. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 28 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya di sini adalah kotor jiwanya, najis jiwanya. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Oleh karena itu, pada tahun ke-9 Hijriah, ketika Rasulullah SAW menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai ketua rombongan haji, beliau mengutus Ali radhiyallahu anhu dan memerintahkannya sebagai perwakilan dari Rasulullah SAW untuk menyerukan pernyataan pemutusan hubungan, yaitu setelah tahun ini tidak boleh lagi ada orang musyrik melakukan ibadah haji. Dan tidak boleh ada orang yang melaksanakan tawaf sambil telanjang.
Berkaitan dengan hal tersebut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, firman Allah Ta'ala yang tercantum dalam ayat 2 surat Al-Maidah ini, yaitu dalam kalimat, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, itu penafsirannya atau maksudnya adalah orang yang menuju ke Baitul Haram. Dahulu orang-orang mukmin dan orang-orang musyrik sama-sama melaksanakan ibadah haji. Dan Allah Ta'ala melarang orang-orang mukmin untuk menghalangi siapapun, baik itu orang mukmin maupun orang kafir. Lalu setelah Allah menurunkan firman-Nya, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 28, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwanya. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan setelah ayat ini turun, dan Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 17, yang artinya tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Dan juga selanjutnya Allah berfirman dalam At-Taubah ayat 18, yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Terkait dengan hal tersebut, maka Allah Ta'ala meniadakan orang-orang musyrik dari Masjidil Haram. Ibnu Jarir rahimahullah telah memilih pendapat bahwa yang dimaksud dengan firman Allah yaitu dalam ayat 2 surat Al-Maidah, yaitu dalam kalimat dan binatang-binatang qalaid, itu maksudnya adalah jika orang-orang musyrik berkalung dengan kalung dari tanah haram, maka berikanlah dia rasa aman. Dia Ibnu Jarir berkata, orang-orang Arab tetap mencela orang-orang yang berani melanggar ketentuan tersebut. Selanjutnya firman Allah dalam ayat 2 surat Al-Maidah, yang artinya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu. Di sini maksud dari kalimat atau ayat ini adalah bila kalian telah selesai dari ihram kalian dan telah bertahalul darinya, maka kami mubahkan bagi kalian untuk melakukan perkara-perkara yang sebelumnya telah kami haramkan atas kalian pada saat kalian berihram. Seperti misalnya berburu. Itu adalah perintah setelah datangnya larangan. Pendapat yang sahih bahwa hukum itu dikembalikan kepada hukum asalnya sebelum terjadi larangan. Jika hukum itu adalah wajib, maka dia kembali menjadi wajib. Jika hukum itu adalah sunnah, maka dia kembali menjadi sunnah. Dan jika hukum itu adalah mubah, maka dia kembali menjadi mubah. Barang siapa yang berpendapat bahwa perintah itu hukumnya wajib, maka dia dibantah oleh banyak ayat. Dan barang siapa yang berpendapat bahwa perintah itu hukumnya adalah mubah, maka dia akan dibantah oleh ayat-ayat yang lainnya. Sehingga pendapat yang didukung dan sesuai dengan seluruh dalil yang ada adalah pendapat yang tadi kita sebutkan, sebagaimana yang dipilih oleh sebagian ulama ilmu usul. Dulur-dulur seiman, firman Allah dalam ayat 2 surat Al-Maidah yang berbunyi, dan janganlah kalian sekali-sekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Maksudnya di sini adalah di antara ulama qiraah ada yang membaca ansaddukum, yang artinya dengan memperhatikan fathah alif dan maka maknanya sangat jelas, yaitu janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sekelompok kaum yang dahulu menghalang-halangi kalian untuk sampai ke Masjidil Haram, yaitu pada tahun perdamaian Hudaybiyah, membuat kalian melanggar hukum Allah Ta'ala yang telah ditetapkan kepada kalian, di mana kalian membalas mereka dengan kezaliman dan aniaya terhadap mereka. Akan tetapi kalian harus tetap memutuskan hukum sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan.
Allah perintahkan kepada kalian, yaitu berlaku adil terhadap semua orang. Ayat tersebut sama seperti ayat yang nanti akan disebutkan, yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini adalah terjemahan dari surat Al-Maidah ayat 8. Maksudnya adalah, janganlah sekali-sekali kebencian kalian terhadap kelompok kaum yang mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Karena sesungguhnya berlaku adil itu hukumnya wajib atas semua orang, terhadap semua orang, dan di setiap keadaan atau kondisi. Sebagian ulama salaf rahimahumullah berkata, selama kamu memperlakukan orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala terhadap dirimu dengan perbuatan yang kamu dasari dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan berlaku adil dalam menanganinya, niscaya langit dan bumi masih akan tetap tegak. Sedangkan kalimat yang berarti kebencian itu dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan ulama lainnya. Itu adalah masdar dari kata yang sama seperti yang mereka ucapkan. Ibnu Jarir rahimahullah berkata, di antara orang-orang Arab ada yang mensukunkan kata sana dan mengucapkannya. Dan Ibnu Jarir berkata, akan tetapi aku tidak mengetahui ada seorang yang membaca demikian. Adapun firman Allah dalam ayat 2 surat Al-Maidah, di sini Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar saling tolong-menolong dalam mengerjakan perkara-perkara yang baik, yaitu kebajikan dan menjauhi perkara-perkara yang mungkar, yaitu ketakwaan. Allah Ta'ala juga melarang mereka agar tidak saling membantu dalam hal kebatilan, dan salinglah tolong-menolong dalam berbuat dosa. Maksudnya tidak saling membantu dalam berbuat kebatilan dan saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan perkara-perkara yang diharamkan, maka Allah merang mereka. Ibnu Jarir rahimahullah berkata, dosa adalah meninggalkan apa-apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan untuk dikerjakan. Sedangkan pelanggaran adalah melampaui apa-apa yang telah Allah batasi dalam urusan agama kalian, dan melampaui apa-apa yang telah Allah wajibkan atas kalian pada diri-diri kalian dan selain kalian. Adapun Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu baik dia dalam keadaan berbuat zalim maupun dalam keadaan dizolimi. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, tentu aku akan menolong saudaraku yang dalam keadaan dizolimi. Namun bagaimana aku menolongnya ketika dia berbuat zolim? Maka Nabi SAW menjawab, kamu menghalangi dan mencegahnya dari perbuatan zolim. Itulah cara kamu menolongnya. Hadis yang semisal juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Adapun Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW telah bersabda, orang yang menunjuki kepada kebaikan sama seperti orang yang mengerjakannya. Lalu dia Al-Bazzar berkata, yang artinya kami tidak mengetahui hadis itu diriwayatkan kecuali dengan isnad tersebut. Di sini Ibnu Katsir berkata, hadis tersebut memiliki sahih di dalam kitab As-Sahih. Yang artinya barang siapa yang menyerukan kepada jalan hidayah, niscaya dia akan mendapatkan pahala dari
seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Dan barang siapa yang menyerukan kepada jalan kesesatan, niscaya dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.